Amitabha, para beku yang terhormat, berdebat seperti ini tidak ada artinya dan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Itu hanya akan membuat situasi yang sudah rumit menjadi semakin membingungkan. Jadi, lakukan saja. Kedua belah pihak, yang sudah berperang satu sama lain, mendengar apa yang dikatakan Wuji dan mengambil senjata mereka dan mulai bertarung. Wuji, kata-kata tadi bukan miliknya. Apa yang awalnya ingin dia katakan adalah, jadi semuanya duduk dan bicara dengan tenang. Tapi suara tadi memang miliknya sendiri, tapi bukan buatannya sendiri. Tentu saja bukan dia yang mengatakannya, melainkan Lu Yun yang meniru suara Wuji dengan api anehnya. Lu Yun sangat senang melihatnya. Bagaimana mungkin seseorang berhenti di tengah jalan? Kedua belah pihak terlibat perkelahian, dan berbagai jurus Buddha muncul di udara, ditambah dengan kepala botak besar yang bisa dijadikan cermin. Lu Yun di bawah tampak seperti sedang menonton pertunjukan kembang api, tapi itu agak sulit dilihat. Jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Ahem, teriak Wuji. Namun para biksu terkemuka yang telah mencapai puncak masih dapat mendengarkannya. Lu Yun juga berpura-pura terbang saat ini. Lagi pula, sedang terjadi perkelahian. Tidak masuk akal baginya untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Ups, apa yang kamu lakukan dengan sesama murid dan saudara? Lu Yun berkata dengan nada yang salah, dan tangannya tidak diam, jadi dia datang ke belakang keledai botak itu trik kotor di belakang biksu terkemuka. Itu adalah saat yang tepat. Melalui upaya Lu Yun, dia berhasil mendorong pertarungan internal ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sudah mencapai titik rusak dan berdarah. Jika terus berkembang seperti ini, cepat atau lambat seseorang akan mati. Lihatlah para murid dan cucu ini yang dulunya hidup rukun, namun kini mereka saling berperang. Wuji yang sudah terluka tiba-tiba merasakan gelombang energi dan darah, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Lu Yun menangkap Wuji dengan mata dan tangannya yang cepat, dan berteriak, "Kepala biara Wuji! Kepala biara Wuji!" Teriakan tersebut menarik perhatian para biksu di sekitarnya, dan mereka semua berhenti. Lihat ke arah Lu Yun. Melihat situasi ini, Lu Yun berpikir, ini salah. Wuji pingsan, tidak ada pengekangan, kamu harus bertarung lebih intens. Mengapa kamu berhenti? Teruslah berjuang, berjuang sampai mati. Sepertinya saya tidak bisa melakukannya tanpa memberi Anda obat dalam dosis yang kuat. Lu Yun langsung memasuki negara bagian, memandang biksu terkemuka di sampingnya dengan mata merah dan berkata, mengapa kamu menyerang kepala biara Wuji? Apa niatmu? Biksu terkemuka itu bingung sejenak dan hendak menjelaskan, saya tidak melakukannya. Bukan saya. Dia disela oleh Lu Yun, bukan kamu. Kamu masih berdalih. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu menamparkan kepala biara Wuji dari belakang di titik buta pandangan semua orang. Oh, aku tahu. Kamu memiliki hati nurani yang bersalah, jadi kamu terus melakukannya dan ingin memberikan kepala biara yang terluka parah. Diam, kepala biara Mamaipi. Ini masalah keluarga kuil Zunbo kami. Apa salahnya kamu menjadi orang luar? Kamu di sini untuk mengacaukan benar dan salah dan berbicara omong kosong. Saat dia berbicara, energi agung menimpa Lu Yun, dan orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Wu Neng. Dia dan biksu terkemuka tadi seperti belalang di tali yang sama. Jika sesuatu terjadi pada pihak lain, maka sekelompok orang yang pergi ke kuil Xiao Yao bersama-sama juga akan disalahkan. Ini adalah sesuatu yang Wu Neng tidak akan pernah biarkan terjadi. Biarkan kepala biara pembunuh itu menjatuhkan topi sebesar itu di kepalanya. Meskipun tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi Lu Yun, dia bahkan bisa mengabaikannya. Tapi sekarang saya Mamaipi, saya harus berpura-pura terlihat jelek dan kesulitan bernapas. Tuan Wu Neng, apakah Anda mencoba menggunakan kekuatan Anda untuk mengalahkan orang lain? Lu Yun berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Kemudian dia melihat ke arah biksu terkemuka yang tinggal di kuil dan berkata, pikirkan saja. Jika kepala biara Wuji meninggal, siapa yang kemungkinan besar akan menggantikan kepala biara di kuil Zunbo? Semua orang memandang Wu Neng, dan jawabannya sudah jelas. Jadi sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa biksu terkemuka ini mungkin telah disihir oleh guru dari Balai Wu Neng, jadi dia melakukan hal seperti itu dengan menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Kata Lu Yun dengan hati yang patah. Kamu kentut. Wu Neng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, buruh dan manajemen akan membunuhmu, dasar botak. Namun sebelum Wu sempat mengambil tindakan, beberapa sosok muncul di depan Lu Yun. Saudara-saudara, lindungi kepala biara Wuji dan kepala biara Maimaipi dan hilangkan momok di kuil ini. Untuk sementara, kedua belah pihak bertarung lagi. Lu Yun juga mendapat kesempatan ini dan membawa Wuji ke reruntuhan. Dia mendongak dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya dalam pertempuran sengit di atas. Lu Yun memulai rencananya yang berani untuk menangkap jiwa yang tak terbatas. Dia mengucapkan mantra di mulutnya, dan perlahan menggerakkan tangan kirinya ke arah alis Wuji. Semuanya berjalan baik pada awalnya, tetapi jiwa yang tak terbatas akan segera muncul dari lereng. Tiba-tiba tubuh Wuji memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan, dan cermin seukuran telapak tangan terbang keluar dari tubuhnya.
Energi Buddha yang sangat besar yang dipancarkannya langsung menghempaskan Lu Yun. Hal itu juga menyebabkan kedua belah pihak yang bertarung sengit di langit terhenti. Semua orang memandang Lu Yun dengan heran. Siapa kamu? Di mana kepala biara Mamapi? Apa yang kamu lakukan pada kepala biara Wuji? Lu Yun. Tepat ketika pikiran Lu Yun dipenuhi dengan pertanyaan, suara RH terdengar di benaknya, saudaraku. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu berhati besar? Di negeri ajaib surgawi Taiyi, kamu berani menangkap jiwa negeri ajaib Daluojin. Apakah kamu tidak mencari kematian? Lu Yun, kamu juga tidak memberitahuku apa yang harus diperhatikan. RH berkata tanpa berkata-kata, aku tidak menyangka kamu akan begitu menggertak, saudaraku, tidak. Kamu sangat berani untuk menjadi seniman yang terampil. Jangan bicarakan ini dulu, saudaraku, sebaiknya kau lari menyelamatkan nyawamu. Penyamaranmu telah terungkap, dan karena operasi centilmu tadi, metode menyembunyikan aura yang rekan senegaraku berikan padamu juga telah rusak. Lu Yun. Sementara Lu Yun tertegun, kepala biara Wuji membuka matanya dengan lemah, menunjuk ke arah Lu Yun dan berkata dengan gemetar, "Hei, Ahem, dia adalah tubuh dewa dan iblis Ahem." Untuk sesaat, para biksu terkemuka di udara tidak lagi peduli dengan pertikaian internal, dan semuanya menyerang Lu Yun. Wu Neng meraung, semua biksu di kuil Zunbo mematuhi perintah dan membentuk formasi setan pembunuh Buddha. Untuk sesaat, cahaya Buddha membubung ke langit, membentuk sosok Buddha di kehampaan, menyerang Lu Yun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Semangat juang Lu Yun bangkit, dia akan bertemu dewa dan Buddha pembunuh surga hari ini. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh RH dalam pikirannya, saudaraku. Lari cepat, ada aura kuat yang menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju sisi ini. Seorang lelaki tua reyot tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti Xuan Wu. Brengsek, dia juga telah membayangkan banyak cara di mana dia bisa diekspos, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan terekspos begitu tiba-tiba. Tapi sekarang setelah masalahnya selesai, Lu Yun tidak ragu-ragu. Sisik hati kun jahat bersisik darah muncul di tangannya dan dia langsung menghancurkannya. Retakan ruang dan waktu muncul di atas kepalanya. Saat Lu Yun tersedot ke dalam, ruang di depannya meledak, dan sebuah tangan layu terulur darinya. Tinggalkan aku sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia terlambat satu langkah, dan hantaman kerasnya menghantam celah ruang dan waktu. Tubuh Xuan Wu berjalan keluar dari celah ruang dan waktu, melihat ke tempat Lu Yun menghilang dengan ekspresi muram. Dia baru saja kembali dari negeri dingin utara, dan dia belum beristirahat untuk sementara waktu. Tiba-tiba dia menyadari aura tubuh dewa dan iblis, dan dia terkejut sekaligus terkejut. Yang mengejutkan adalah tubuh dewa dan iblis masih berada di tanah Donglai. Sangat sulit menemukan apapun tanpa memakai sepatu besi, dan tidak perlu usaha sama sekali. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menebus kesalahan masa lalunya. Beraninya dia tidak menghargainya. Tidak berani berhenti sama sekali, dia langsung melangkah ke dalam kehampaan. Tapi bagaimanapun juga, ini masih satu langkah terlambat. Bukankah tubuh dewa dan iblis ini benar-benar layak untuk dimusnahkan? Xuan Wu menengadah ke langit dan meraung, dan guntur yang menggelegar meledak di langit. Wu Ji, Wu Neng dan biksu terkemuka lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Hanya saja pemahaman diam-diam selama bertahun-tahun memungkinkan mereka mengetahui apa yang dipikirkan orang lain hanya dengan satu pandangan. Mereka tanpa sadar telah mendorong segalanya hari ini ke tubuh dewa dan iblis. Dengan cara ini, terdapat penjelasan baik kepada dunia luar maupun kepada kepala biara tua Xuan Wu, dan ini juga merupakan penjelasan yang cukup sempurna. Keduanya mendatangi sosok reyot Xuan Wu dan hendak berbicara, tetapi gemetar oleh cahaya Buddha yang agung di tubuh Xuan Wu. Saat ini, di mata mereka berdua, Xuan Wu masih menjadi Buddha sejati. Tidak, tubuh para dewa dan iblis belum meninggalkan tanah Donglai. Satu kalimat langsung membuat kedua orang Wuji tercengang di tempat. Meskipun telapak tangan yang baru saja aku pukul gagal, itu mengganggu terowongan yang dilalui ruang itu. Tubuh para dewa dan iblis pasti masih berada di tanah Donglai. Mata keruh Xuan Wu memancarkan cahaya yang tajam. Mencari tempat di mana dia akhirnya merasakan tubuh dewa dan iblis, Wu An berkata. Semua biksu terkemuka di kuil Zunbo mendengarkan perintahku, pergi ke selatan tanah Donglai dulu. Cari mayat untuk membunuh para dewa dan iblis. Apa, Tuan? Apakah kamu bercanda? Mata Wuji membelalak dan dia tidak percaya dengan apa yang didengar telinganya. Ya, kepala biara tua Xuan Wu, bagian selatan tanah Donglai adalah wilayah para biarawati itu. Kemanapun kita pergi, sebelum kita menemukan tubuh para dewa dan iblis, kita mungkin akan dicabik-cabik oleh para biarawati gila itu. Wu Neng berkata dari samping. Ini menyangkut hidup dan mati umat manusia dan masa depan alam surga. Saya pikir mereka tidak begitu bodoh. Jika tubuh dewa dan iblis lolos lagi kali ini, menemukan pihak lain akan sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika kita semua pergi, apa yang akan terjadi dengan kuil? Tahukah kamu bahwa orang-orang Jietian masih bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan? Oh, kuil itu telah hilang dan dapat dibangun kembali. Jika tubuh para dewa dan iblis lolos,
maka pukulan dahsyat akan menunggu kita. Kata Xuan Wu dengan suara serius. Xuan Wu sudah sangat kecewa dengan murid-murid ini. Tidak ada pola sama sekali. Dalam menghadapi peristiwa besar, mereka masih membicarakan hal-hal kecil yang tersebar ini. Jika bukan karena auranya menghilang saat tubuh dewa dan iblis diangkut, mengapa dia mengharapkan kelompok sampah ini? Melihat kekecewaan yang tak terselubung di mata Xuan Wu yang keruh, hati Wu Ji dan Wu Neng membeku. Mengetahui bahwa kepala biara tua itu sangat tidak puas dengan perilaku mereka. Dia meninggalkan kalimat tergesa-gesa, kepala biara tua Xuan Wu. Ayo pergi sekarang. Katakan. Kemudian dia memimpin para biksu terkemuka menuju selatan tanah Donglai. Xuan Wu melihat latar belakang orang-orang ini, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Betapa menyedihkan ajaran Buddha sampai pada titik ini. Lu Bian, kamu adalah harapan terakhirku dalam agama Buddha. Jangan kecewakan aku. Xuan Wu baru saja berpikir untuk tidur siang di bawah pohon Bodhi kuno. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Gunung Bodhi yang menjulang tinggi kini telah berubah menjadi bukit rendah. Pohon Bodhi kuno bahkan telah menghilang. Xuan Wu, ... Pada saat ini, di selatan tanah Donglai, di perbatasan paling barat, seorang pemuda compang camping terbaring di tanah, terengah-engah, dengan darah masih menggantung di sudut mulutnya yang belum mengering, dan luka mengerikan yang menembus seluruh dadanya. Darahnya masih keluar, dan masih memancarkan semburan kekuatan penghancur, menghalangi penyembuhan lukanya. Pemuda ini tidak lain adalah Lu Yun, yang lolos dari turbulensi di luar angkasa meskipun ada bahaya. RH, kamu baik-baik saja, aku mati kehabisan darah, kata Lu Yun sambil nyengir kesakitan. Berhentilah mendesak, saudaraku, desakan ketidakkekalan hitam putih tidak lebih dari itu. Yang menjadi spesialisasiku bukanlah ki dan darah, jadi kekuatan pemulihanku secara alami rendah. RH mengeluh, ini akan segera hilang. Ini kekuatan penghancurnya hampir habis. Tunggu sebentar. Xuan Wu, kamu bajingan tua. Untuk mengalihkan perhatiannya, Lu Yun langsung mengaktifkan mode memarahi. Ketika dia berada di kuil Zunbo barusan, dia masih memberi selamat pada dirinya sendiri karena dia berlari cepat dan tidak ditangkap oleh lelaki tua itu Xuan Wu. Kemudian terowongan luar angkasa mulai runtuh dari belakang, dan kecepatan runtuhnya sangat cepat, dan dia mengejarnya dia hampir seketika. Hingga kecepatan transmisinya di terowongan luar angkasa. Jadi Lu Yun terpaksa keluar dari mobil, namun dia masih pusing beberapa saat karena gejala sisa dari teleportasi tersebut. Setelah dia sadar, dia merasakan sakit yang menyayat hati di dadanya, dan organ dalamnya dihancurkan oleh kekuatan penghancur. Sebelum Lu Yun mengetahui apa yang sedang terjadi dan dari mana luka ini berasal, dia mendengar suara desakan RH di benaknya, saudaraku. Lari di depanmu, ini sekarang berada di dalam aliran ruang yang bergejolak. Mendengar kata-kata, turbulensi luar angkasa, hampir membuat Lu Yun Hun takut. Dia tidak peduli dengan lukanya dan mulai berlari ke depan dengan kecepatan penuh sesuai dengan instruksi RH. Untungnya, letaknya tidak jauh dari Donglai, jika tidak Lu Yunfei akan mati akibat turbulensi di ruang ini. Seteguk darah lagi muncrat dari mulut Lu Yun, namun dia menghela nafas lega, karena kekuatan penghancur di tubuhnya akhirnya hilang. RH dalam pikirannya juga menghela nafas lega. Dia paling baik dalam bersembunyi dan melarikan diri, tapi pencapaiannya dalam energi darah memang agak kurang. Sangat sulit bagi cacing darah untuk membantu Lu Yun mengobati lukanya. Dia tidak cukup profesional. Untungnya, energi darah adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir oleh Chaos Bloodworms. Itu adalah sesuatu yang terukir dalam DNA mereka. Bahkan jika Anda tidak mempelajarinya, Anda masih dapat mempelajarinya sedikit. Kalau tidak, luka Lu Yun yang terkontaminasi Power of Destruction akan sangat sulit diobati. Saudaraku, ingat, Jenderal Penahan Tuhan hanya dapat digunakan untuk menahan orang dengan tingkat kultivasi yang sama atau lebih rendah sepertimu. Jika jiwamu tidak kuat hari ini, dan jiwa lawan terluka, itu hanya akan disebabkan oleh Jenderal Penahan Tuhan. Serangan baliknya cukup bagimu untuk meminum sepanci itu, perintah RH. Lu Yun mengangguk, dia memang ceroboh kali ini. Dia harus mengakuinya. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu, saudaraku. Meskipun aku telah menutupi aura tubuh dewa dan iblis di tubuhmu, Qi Xuan Wu telah memperhatikan bahwa kamu belum meninggalkan tanah Donglai, saudara. RH berkata dengan nada serius, jadi, saudaraku, apakah kamu punya cara lain untuk meninggalkan negeri Donglai? Tidak lagi, aku hanya memiliki satu skala ini di hatiku. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? RH berkata dengan panik, kita berdua makmur sekaligus hancur sekarang. Saudaraku, bahkan jika kamu mati, aku harus bersendawa. Lu Yun tidak panik sama sekali, dan berkata, bukankah kamu menutupi aura tubuh dewa dan iblis di tubuhku? Tidak peduli seberapa bagus hidung bajingan tua di Hang Xuan Wu itu akan memakan waktu, waktunya menemukanku, kan? Mungkin kita akan menemukan cara lain selama ini. Lagi pula dia tidak khawatir sama sekali, apa gunanya hal ini? Lu Yun telah mengalami situasi ditahan di leher ini 8 kali dari 10 kali, dan dia sudah lama mati rasa. Tapi saudaraku, kamu sekarang berada di selatan tanah Donglai.
Apa yang terjadi dengan bagian selatan tanah Donglai? Bukankah itu tempat tinggal sekelompok biarawati? Mungkinkah ada Xuanwu lain di antara kelompok biarawati ini? Itu tidak benar, tapi saudara. Begitu RH membuka mulutnya, Lu Yun memblokirnya kembali. Oke, RH, jika kamu khawatir apakah kamu memiliki barang-barang ini atau tidak, sebaiknya kamu melakukan pekerjaanmu dan lebih praktis. Seperti yang kamu katakan, kami berdua sejahtera dan menderita. Jika kamu tidak dapat melakukan pekerjaanmu dengan baik di sisi lain, jika Chaos Bloodworm melahapnya sebelum ia bangun, kita berdua akan mati. Saudaraku, tolong jaga dirimu, aku akan mencari kerabatku. RH meninggalkan sepatah kata pun lalu terdiam. Lu Yun melihat pakaiannya yang compang camping dan berpikir untuk mengganti pakaiannya. Tapi ketika Lu Yun melepas pakaiannya, dia mendengar beberapa suara menerobos udara di kejauhan, dan dia langsung dikepung. Sekelompok wanita berseragam biarawati berdiri di udara memegang pedang panjang dan menatap Lu Yun dengan mata dingin. Lu Yun menelan ludah dan menutupi saudara laki-lakinya yang kedua dan dua titik di dadanya dengan kedua tangannya. Bukan karena dia pemalu, tapi agresi terselubung di mata para biarawati inilah yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak, bisakah kamu menunggu sampai aku mengenakan pakaianku dan kita bisa bicara? Lu Yun berkata ragu-ragu, terutama karena para biarawati ini seperti sosok kayu bodoh. Mereka telah berdiri di udara selama lebih dari 1 menit tanpa melakukan gerakan atau berbicara selanjutnya. Lu Yun ini tidak tahan. Saya bukan monyet di kebun binatang. Tidak apa-apa jika telanjang. Lu Yun. Lu Yun merinding saat itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dianiaya oleh sekelompok wanita tua seumur hidupnya. Jika ini menyebar, di mana dia akan meletakkan wajah lamanya? Yang paling penting adalah di antara kelompok biarawati ini, tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Setiap orang tua dan kuning, dan wajah mereka penuh kerutan. Dan saat Lu Yun bingung, kelompok biarawati itu justru mulai bertengkar. Junior Sister Hua, bukankah kamu baru saja menerima 2 wajah kemarin? Ayo berikan ini kepada kakak senior. Kakak senior Wang, jika saya ingat dengan benar, Anda membawa seorang pemuda tampan kembali ke kuil Xuanxing pagi ini. Ya, 2 kakak perempuan, aku sudah hampir setengah tahun tidak memiliki wajah baru, jadi serahkan yang ini padaku. Junior Sister Rong, siapa yang tahu ketika kamu mengubah penampilan dan penampilanmu, kamu tidak akan dimasukkan ke dalam kamar kerja. Jadi biarkan aku yang melakukannya, kakak senior. Berhentilah berdebat, tidak pantas bagimu membuat keributan di sini karena seorang laki-laki. Kata biarawati terkemuka, demi keharmonisan hidup berdampingan di antara kalian, saudari. Dengan enggan aku akan menerima dia sebagai wajahku. Beberapa orang lainnya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka mengutuk tuan mereka dengan marah di dalam hati, mencari seekor sapi muda. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada guru saya karena telah menambahkan guru tatap muka lainnya. Kata-kata seperti, guru memiliki mata yang bagus. Namun sebuah suara menginterupsi mereka. Tidak, bukankah seharusnya kamu juga menanyakan perasaanku? Api menyala di sekujur tubuh Lu Yun, menenggelamkan tubuh telanjangnya ke dalamnya. Haha, kakak senior, pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan anak ini tadi? Lucu sekali. Beraninya pria berwajah begitu tangguh. Ini adalah kurangnya disiplin. Mengapa Anda tidak menyerahkan dia kepada saya, Tuan? Saya akan melatihnya dan kemudian menyerahkannya kepada Anda. Ini akan menyelamatkan dia dari sikap cuek dan membuat Anda marah. Perkataan para biarawati ini membuat pembuluh darah Lu Yun membengkak. Di mata orang-orang ini, Lu Yun hanyalah mainan yang bisa dibuang sesuka hati. Kamu, mati. Seluruh tubuh Lu Yun dipenuhi api. Baru pada saat itulah para biarawati menyadari bahwa pemuda cantik di depan mereka itu tidak biasa, tapi itu sudah terlambat. Domainnya terbuka, dan penjara api jatuh dari langit, langsung menjebak kelima biarawati. Lu Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, dan penjara api langsung menyusut dan meledak. Mayat kelima biarawati telah hilang. Tapi Lu Yun belum menarik napas. Lalu aku mendengar puluhan hembusan angin datang dari hutan di kejauhan lagi. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah seorang biarawati. Bagaimanapun, di selatan tanah Donglai, biarawati adalah hal yang paling diperlukan. Lu Yun tidak berani tinggal, jadi dia lari dan mengantongi 5 cincin penyimpanan di tanah. Saat ini, suara RH keluar dari benaknya. Saudaraku, itu yang ingin aku ingatkan padamu. Para biarawati ini punya kebiasaan merendahkan muka, terutama laki-laki cantik sepertimu, yang cukup populer. Tapi kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan kalimatku. Lu Yun, lain kali hal seperti ini terjadi lagi, aku harus menekankannya, tahukah kamu? Lu Yun meraung dalam hatinya. Ada satu hal lagi, aku tidak tahu apakah aku harus membicarakannya atau tidak. Kakak. Menjelaskan, sepertinya ada lebih banyak orang yang mengejarmu. Lu Yun berbalik dan melihat bahwa awalnya hanya ada selusin biarawati, tapi sekarang sekilas, pasti ada lebih dari 70 biarawati. Yang paling menakutkan adalah jumlahnya terus bertambah.
Semua orang melihat pantatnya yang berputar seperti serigala dan harimau, dan Lu Yun memandangnya seperti cahaya di punggungnya. Apa yang terjadi? Saudaraku, ini masalahnya. Para biarawati ini sepertinya telah mempraktikkan semacam teknik rahasia. Mereka cukup sensitif terhadap bau yang dikeluarkan oleh laki-laki, dan jangkauannya sangat luas, bahkan 2 hingga 3 kali di luar jangkauan kesadaran spiritual mereka. Petik 2. RH menjelaskan, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Saudaraku, kamu bahkan tidak bertanya padaku. Lagi pula, saudaraku, aku melihat sekilas, dan ada beberapa biarawati cantik di belakangku. Diam, RH, kakakmu, aku bukan tipe orang biasa. Dan saat ini, tim biarawati di belakang mereka bertambah lagi. Sangat sulit bagi Lu Yun sekarang. Dengan tingkat pertumbuhan ini, Lu Yun tidak dapat membunuh mereka secepat mungkin. Anda menyuruh saya untuk bersembunyi. Tempat teraman adalah dunia Flame Mountain, tapi dia bisa bersembunyi untuk sementara, tapi dia tidak bisa bersembunyi selama sisa hidupnya. Saat saya keluar, kerumunan orang itu semuanya biarawati. Saudaraku, hati-hati dulu, RH mengingatkan. Lu Yun melihat ke depan dan rahangnya ternganga karena terkejut. Aku anak baik, jangan berlebihan. Lu Yun memandangi biarawati yang terbang ke arahnya. Ini mencakup semua kelompok umur, dari yang muda dengan rambut hijau dan wajah cantik hingga yang besar dengan separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah. Lu Yun menelan ludah. Dia tahu dia tampan, tapi ini terlalu keterlaluan. Diserang dari depan dan belakang, terjadi turbulensi ruang di kiri, jadi Lu Yuan tidak punya pilihan selain lari ke kanan. Tapi berlari saja tidak masalah. Terlebih lagi, saya masih harus mencari cara untuk meninggalkan tanah Donglai, tapi sekarang sulit untuk melarikan diri begitu saja. Sebelum mengambil 2 langkah, Lu Yuan berhenti. Karena sudah banyak biarawati yang berdiri di hadapannya. Transportasi darat dikelilingi. Di segala arah, ada biarawati di mana-mana, di langit dan di tanah, menatap penuh semangat ke arah Lu Yun, yang hanya mengenakan celana pendek dengan pola timbul di atasnya. Semua orang memandang Lu Yun dengan mata yang membuatnya ingin memakan Lu Yun hidup-hidup, tanpa memuntahkan tulangnya. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia juga mencegah beberapa biarawati dengan pengendalian diri yang buruk untuk terburu-buru melakukan kontak fisik dengannya. Lu menggunakan penjara api untuk menutupi dirinya. Tapi ini lebih seperti melihat monyet di kebun binatang. Ya, lumayan. Terlihat semakin tampan jika kamu mendekat. Wajah kecil ini, alis ini, dan otot perut kecil ini. Benar-benar tumbuh di hati adikku. Orang ini sangat tampan. Dibandingkan dengan wajah orang-orang di biaraku, mereka sama bagusnya dengan langit atau bumi. Kamu jelas bukan orang pertama yang berpikir begitu. Saya juga, sekelompok biarawati memandang Lu Yun dan memujinya. Dipuji karena ketampanannya seharusnya merupakan hal yang membahagiakan, tetapi pada saat ini, Lu Yun tidak senang sama sekali, dan bahkan merasa sedikit putus asa. Di kuil Zunbo, alasan mengapa Lu Yun berani menantang adalah karena keledai botak itu telah saling membunuh selama beberapa waktu, dan Wuji, kepala biara, juga terluka parah. Itu sebabnya dia berani melakukannya. Para biarawati di depan saya semuanya penuh energi dan dalam kondisi baik, dan jumlah mereka puluhan kali lipat dari keledai botak. Dan di antara para biarawati ini, ada 2 orang yang auranya tidak kalah dengan makhluk tak terbatas. Saat ini, meskipun transportasi darat memiliki daya tembak penuh dan 3 alam niat pedang, api, dan energi iblis dikerahkan, mustahil untuk keluar. Bagaimanapun, Daluo Jin Wonderland bukanlah seorang vegetarian, apalagi 2 orang. Semuanya, tenang dan berhenti membuat keributan. Seorang wanita tua dengan tongkat berjalan keluar dari kerumunan. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Dan wanita tua inilah yang baru saja dikatakan Lu Yun, salah satu dari 2 orang yang tidak kalah dengan Wuji. Lu Yun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, berpikir, mengapa orang lain tidak muncul. Namun pikirannya dengan cepat terputus. Kamu seharusnya tidak berasal dari Donglai, kan? Wanita tua itu memandang Lu Yun dan bertanya. Memang tidak, kata Lu Yuntian setelah bertarung beberapa saat. Kamu jujur dan tidak berbohong. Wanita tua itu mengangguk dan melanjutkan, aturan di tanah Donglai saya, siapapun yang masuk tanpa izin di tanah Donglai saya akan dieksekusi di tempat setelah ketahuan. Lu Yun, perasaan, orang-orang ini di sini bukan untuk membawa saya kembali ke hadapan saya, mereka di sini untuk membunuh saya. Sungguh sial di hati Lu Yun. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku mungkin sudah dibawa pergi oleh kelima gadis itu sekarang. Setidaknya aku bisa mempertahankan hidupku. Tetapi karena kamu jujur dan tidak berbohong, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman mati, dan kamu tidak akan bisa menghindari hukuman hidup. Lu Yun, seorang pria yang lahir di surga dan di bumi. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Jika dia benar-benar ingin dihukum seperti ini, dia lebih baik mati. Untuk memisahkan diri dari saudara laki-laki kedua, sebaiknya bunuh saja dia. Dan mengapa RH tidak memberitahu dirinya sendiri hal penting sebelumnya? RH sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata, saudaraku.
Aku tidak akan disalahkan. Awalnya aku ingin mengatakannya, tapi kamu menyuruhku diam. Lu Yun, kapan aku menyuruhmu diam? Saat aku bilang ada beberapa biarawati tampan yang mengejarmu, aku akan membicarakan hal ini selanjutnya, jadi aku memintamu untuk tutup mulut. Lu Yun, lain kali kamu menghadapi situasi ini, ceritakan hal-hal penting terlebih dahulu, tahu. RH. Pada saat ini, para biarawati yang hadir juga memohon cinta Lu Yun, lagi pula, akan membuang-buang sumber daya alam jika pria secantik itu menjadi seorang kasim. Sanguo tua, hukuman ini agak berat. Jika wajah seindah itu dihancurkan, itu akan dihukum oleh Tuhan. Sanguo tua, mohon berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan. Titik 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 titik. Untuk sesaat, Lu Yun masih sedikit tersentuh. Dia bisa berpikir bahwa para biarawati ini memohon belas kasihan padanya, tetapi mereka hanya ingin tidur dengannya, dan sentuhan itu hilang. Ketika Patua Sanguo melihat pemandangan ini, dia juga mengerutkan kening, seolah sedang berpikir dan menimbang. Tapi sekilas Lu Yun bisa tahu bahwa monster tua ini palsu. Kemampuan aktingnya tidak sebaik Xiao Xianru. Tapi tidak ada biarawati yang hadir yang bisa melihatnya, atau mungkin tidak ada yang berani mengatakan apakah mereka melihatnya. Karena kamu memohon padanya seperti ini. Kalau begitu buatlah pengecualian untuknya. Kata Patua Sanguo sambil menghela nafas panjang. Lu Yun, apakah peraturan Anda hanya sekedar kertas? Itu akan pecah hanya dengan satu tusukan. Namun para biarawati yang mendengar ini langsung bersorak. Menurut aturan, tempat ini milik Xuanxingan. Orang ini juga harus diserahkan ke Xuanxingan untuk dibuang. Ketika biarawati di biara Xuanxing mendengar apa yang dikatakan Patua Sanguo, dia hampir marah dan tidak tinggal. Namun mereka segera memahami sebuah kebenaran, jika Anda ingin memakai mahkotanya, Anda harus menanggung bebannya. Dan itu adalah beban yang tidak dapat mereka tanggung sama sekali. Fakta bahwa kuil Xuanxing terletak di tempat terpencil menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak tinggi. Sebelum kegembiraan menjadi begitu cantik mereda, sepasang mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi para biarawati di biara Xuanxing. Tekanan kuat yang tak terhitung jumlahnya menimpa para biarawati di kuil Xuanxing. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah bahkan terpaksa muntah darah dan pingsan. Alis Lu Yun berkedut liar saat dia melihat ke arah lelaki tua Sanguo yang tidak tergerak. Penguasa Xuanxingan dipaksa oleh tekanan dari semua sisi, dan dengan enggan mengangkat tangannya ke arah lelaki tua Sanguo dan berkata, kami di Xuanxingan tahu bahwa kami lemah. Alam orang ini setara dengan alam orang tua. Saya khawatir dia akan dikalahkan oleh orang tua di biara. Ini membawa bencana, jadi kuil Xuanxing kita tidak mampu mendapatkan kehormatan seperti itu. Setelah itu, dia membawa orang-orang di biaranya dan langsung pergi tanpa menunggu reaksi siapapun. Tidak ada gunanya tinggal di sini, itu hanya akan mengundang cemoohan dan penghinaan. Lagi pula, ini seperti memuntahkan daging di mulutmu di depan semua orang. Karena Xuanxingan telah mundur, dan apa yang dikatakan Tuan Xuanxingan barusan bukanlah hal yang tidak masuk akal, jadi saya memutuskan bahwa saya, orang tua Sanguo, akan melatih orang ini terlebih dahulu dan kemudian mendistribusikannya. Bagaimana? Lu Yun, penyihir tua ini sangat yakin dia menunggu di sini. Lu Yun awalnya mengira para biarawati ini akan menyerah pada kekuasaan lelaki tua Sanguo karena kekuatannya. Tanpa diduga, para biarawati ini tidak memberikan wajah apapun kepada Tuan Sanguo. Pak Tua Sanguo, jika kita berbicara tentang pelatihan, biara kita memiliki metode rahasia yang secara khusus mengendalikan jiwa seorang pria. Dia pasti akan membuatnya mematuhi perintah. Dia akan datang dan pergi ketika dipanggil. Seorang biarawati yang tampak berusia awal 40-an berdiri dan berkata, Tuan Qifang, Anda bisa menariknya. Siapa yang tidak tahu bahwa metode rahasia Anda sangat merugikan jiwa? 9 dari 10 orang yang dikendalikan oleh metode rahasia Anda akan menjadi idiot yang hanya bisa tertawa dan cekikikan. Tapi obat yang diturunkan dari generasi ke generasi di biara kami berbeda. Ini membuat pria patuh dan tidak memiliki efek samping. Serahkan pelatihan kepada kami. Petik 2. Seorang biarawati berusia akhir 30-an yang tampak seperti wanita berdiri dan berkata, Tuan Huasu, obat di biaramu memang ampuh, tapi efek obatnya terlalu singkat. Aku masih bisa puas dengan orang cepat itu. Tapi kalau dilihat dari penampilan bocah cantik ini, sekilas terlihat permanen. Kalau kakak-kakaknya bersenang-senang dan obatnya sudah bekerja, apalagi sedang sakit, nyawa mereka bisa terancam. Petik 2. Seorang biarawati lain berdiri dan berkata, titik 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 titik. Adegan mulai sekarang menjadi semakin intens, dan Lu Yun merasa pusing saat mendengarnya. Setiap biara memiliki beberapa keterampilan unik, seperti air cinta dan dupa yang menggugah jiwa. Rahasia mencintaimu selama 10.000 tahun. Ada banyak hal, dan Lu Yunima telah memperoleh banyak pengalaman. Toko produk dewasa di dunia fana masih terlalu konservatif. Kupikir itu If You Are the One versi perempuan, tapi ternyata itu adalah adegan seks di toko produk dewasa. Saat mereka berdebat tentang kepemilikan Lu Yun ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Lagi pula, ada api aneh yang menyembunyikan auranya, dan semua perhatian tertuju pada pertemuan pertahanan di udara.
Tapi Lu Yun meremehkan pesonanya sendiri. Begitu dia mengangkat kakinya, seluruh hutan menjadi sunyi, dan dia bahkan samar-samar bisa mendengar gema pertengkaran sengit antara sekelompok biarawati. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap langsung ke arah Lu Yun. Lu Yun menelan ludah dan menarik kembali kakinya di udara. Sungguh pesona yang luar biasa. Aku benar-benar bunuh diri hari ini. Lu Yun berkata dengan senyum pahit di hatinya. Saat ini, suara RH terdengar dari benaknya, saudaraku. Terima saja nasibmu. Orang-orang ini telah mengunci napasmu dengan teknik rahasia seperti itu. Mereka sepertinya tidak memperhatikanmu, tapi mereka tahu setiap gerakanmu, membuat. Lu Yun, bau apa itu? Tidak bisakah aku menyembunyikannya dengan api aneh? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. RH menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dan apalagi api anehmu, saudaraku, bahkan aku tidak bisa menyembunyikan baumu. Lu Yun, artinya, tidak peduli bagaimana bentukku dengan api alien, tidak peduli apa jenis kelaminku. Kamu bahkan tidak bisa mengubah bau unik di tubuhmu. RH menerima kata-kata Lu Yun dan berkata, kalau begitu, bukankah sulit bagiku untuk pindah ke bagian selatan tanah Donglai? Teori mengatakan demikian, dan fakta membuktikannya. Haha, kenapa kamu tidak bicara omong kosong saja? Pikirkan solusinya secepatnya. Lu Yun mendesak. Saudaraku, kamu telah berbuat salah padaku. Aku tidak bermalas-malasan selama periode ini. Aku telah menyimpulkannya dalam pikiranku 14.605 kali. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia sangat tersentuh. Dia memuji, saudaraku, saya melihat Anda benar. Katakan padanya dengan cepat, Anda telah menyimpulkan metode pelarian 14 juta kali. Saudaraku, aku membiarkan sekelompok biarawati menontonnya, dan merinding saja akan menutupi seluruh negeri Donglai. Petik 2. Saudaraku, dilihat dari situasi saat ini, cepatlah mencari keluarga yang baik. Setidaknya bisa mengurangi kerugian fisik dan mental. Lu Yun, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu meramalkan hal ini setelah kamu memperkirakannya 14 juta kali. Haha, jangan mengira karena kamu ada di dalam jiwaku, kamu bisa menjadi tidak bermoral. Lu Yun tidak pernah menyangka RH akan membuatnya berkompromi. Manusia sejati lahir di surga dan di bumi, bagaimana dia bisa hidup dalam depresi dalam waktu yang lama? Yang terpenting adalah melihat sekeliling, Lu Yun ingin mencuci matanya dengan asam sulfat. Ketujuh saudara perempuannya yang sangat mencintai satu sama lain telah meningkatkan selera estetikanya ke tingkat yang tak tertandingi, sedemikian rupa sehingga para penggemar yang kasar dan vulgar ini tidak dapat menandingi ketajamannya sama sekali. Saudaraku, pilihan ini adalah yang paling terhormat sekarang. Mengingat betapa fanatiknya para biarawati ini terhadap Anda, kecuali Anda dapat bersembunyi di ruang misterius Anda selama sisa hidup Anda, mereka mungkin tidak akan menyerah selama ribuan tahun. Di sini, saudaraku, dengan senjata ajaib di kakimu dan spesialisasiku, untuk sementara aku dapat melarikan diri dari pengepungan para biarawati ini, tetapi hanya masalah waktu sebelum aku tertangkap. Bunuh mereka sampai mereka takut, apalagi memikirkan hal ini. Hanya dua wanita tua dari Golden Wonderland. Bisakah kamu mengalahkannya? Jadi, hal terbaik untuk dilakukan adalah menyerah di depan mata Anda dan berbaring dan mencoba yang terbaik. Petik 2. RH berkata dengan fasih. Lu Yun terdiam. Dia juga memikirkan hal ini, tapi dia tidak bisa membiarkan pria jangkung setinggi 7 kaki melakukan hal yang begitu damai. Tapi, alangkah baiknya jika saudaraku, kamu bisa mengendalikan kekuatan ruang seperti kun iblis skala darah, sehingga kamu bisa menerobos ruang di alam surgawi Tai. Tapi ini sama sekali tidak realistis. Kata-kata ini sepertinya menyadarkan Lu Yun. Benar, selama kamu menguasai kekuatan luar angkasa, tidakkah kamu bisa melarikan diri? RH, saudaraku, apakah kamu bercanda? Kekuatan luar angkasa bisa dikuasai selama kamu mengatakannya. Lu Yun menutup telinga terhadap kata-kata RH, duduk bersila dan menutup matanya. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya beredar di benak Lu Yun. Dia belum pernah makan daging babi, tapi dia sering melihat babi berlarian. Dalam benaknya, dia mulai mengingat saat-saat ketika Deng Tuzi meneleportasinya, kekuatan ruang yang terkandung di telapak tangannya, hukum ruang yang melekat di sekitarnya ketika dia mengamati skala darah di Menkun, dan ketika dia dan Ping Lu sedang berlayar, dalam aliran ruang yang bergejolak, kekuatan ruang yang saya rasakan. RH awalnya mengira Lu Yun sedang berbicara omong kosong, tapi lambat laun wajahnya dipenuhi keterkejutan. Apakah ini bakat mengerikan dari tubuh dewa dan iblis? Baru pada saat itulah dia tampak benar-benar memeluk pahanya. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak RH. Gambaran di benak Lu Yun bergantian semakin cepat, sedemikian rupa sehingga muncul gambar ganda. Namun kekuatan ruang yang sepertinya tidak ada dalam dirinya menjadi semakin kokoh. Namun ia selalu gagal pada titik kritis ketika akan dipadatkan. Tidak, itu masih salah. Gambaran di benak Lu Yun menjadi lebih cepat. Dia mencari kekurangannya untuk menembus titik kritis ini. Tiba-tiba, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan beberapa suap darah muncrat dari mulutnya.